Maraknya startup dengan ide-ide brilian di Indonesia seringkali dianggap hal baru yang menjanjikan. Tapi di sisi lain banyak yang khawatir ini hanya sistem bakar uang dan berujung PHK massal. Dari kacamata Anda sebagai mahasiswi manajemen, apa yang sebenarnya terjadi hingga rentan terjadi PHK? Baik, ini pertanyaan yang sangat krusial. Sebenarnya ada beberapa akar permasalahan. Pertama, fokus yang berlebihan pada pertumbuhan cepat. Startup seringkali terburu-buru merekrut banyak karyawan demi mencapai skala tertentu atau memenuhi ekspektasi investor tanpa analis kebutuhan yang matang dan berkelanjutan. Kedua, minimnya perencanaan SDM jangka panjang. Mereka lupa bahwa SDM adalah aset, bukan hanya biaya. Tidak ada proyeksi kebutuhan SDM yang jelas seiring dengan berkembangnya bisnis. Ketiga, budaya bakar uang yang dominan. Dana investor lebih banyak dialokasikan untuk akuisisi pelanggan atau pemasaran, sementara investasi pada pengembangan SDM atau restrukturisasi internal terabaikan. Keempat, keterampilan manajerial yang belum matang dari para pendiri atau manajemen senior. Mereka mungkin brilian dalam ide dan teknologi, namun kurang pengalaman dalam mengelola tim besar dan kompleks. Bisakah Anda berikan contoh studi kasus yang nyata yang ada di Indonesia yang menggambarkan situasi ini? Tentu, kita bisa melihat kasus-kasus seperti startup yang beberapa waktu lalu melakukan PHK besar-besaran. Startup ini bergerak di bidang e-commerce dengan modal bisnis yang sangat tergantung pada promosi besar-besaran dan subsidi. Mereka merekrut ratusan bahkan ribuan karyawan dalam waktu singkat, memulai dari tim pemasaran, operasional, hingga kurir. Penyebabnya jelas, mereka mengejar dominasi pasar dengan membakar uang investor, namun tidak diimbangi dengan modal bisnis yang sehat dan profitabilitas yang jelas. Dari kasus Startup X tadi, penyebab PHK masalahnya adalah karena modal bisnis yang tidak sehat dan terlalu mengandalkan bakar uang ya. Betul sekali, selain itu ada juga faktor duplikasi peran, inefisiensi operasional, dan kurangnya strategi diverifikasi pendapatan. Ketika tekanan profitabilitas datang, terutama saat investor mulai menuntut pengembalian modal, PHK menjadi jalan pintas untuk memangkas biaya. Mereka tidak punya pilihan lain karena fondasi bisnisnya rapuh. Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan, Friska. Setelah PHK dilakukan, kenapa sangat sulit bagi korban PHK ini untuk bangkit lagi, terutama di lingkungan startup? Dan bagaimana solusinya sehingga PHK yang telah dilakukan ini ada solusinya begitu? Ada beberapa alasan mengapa sulit bangkit. Pertama, dampak psikologi. PHK sering sekali menimbulkan trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan keraguan akan kemampuan diri. Kedua, kompetisi yang ketat. Pasar kerja di industri startup meski dinamis juga sangat kompetitif. Ketiga, spesialisasi. Pekerjaan yang sempit, banyak karyawan startup yang terlalu terspesialisasi pada satu bidang, sehingga sulit beradaptasi jika pekerjaan serupa tidak tersedia. Solusinya, setelah PHK dilakukan, perlu ada beberapa langkah. Yang pertama, pendampingan psikologi. Perusahaan yang melakukan PHK, jika memungkinkan, harus menyediakan pendamping psikologi atau konseling untuk membantu karyawan menghadapi dampak mental. Kedua, pemberian kompensasi yang layak. Pastikan hak-hak karyawan seperti pesangon terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, program
reskilling atau upskilling. Perusahaan atau bahkan pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan agar karyawan memiliki daya saing baru di bidang lain. 4. Jaringan dan penempatan kerja. Membantu karyawan terhubung dengan perusahaan lain dan bursa kerja. Beberapa startup bahkan membentuk talent pool untuk alumni mereka. Itu dari sisi individu dan perusahaan. Lalu bagaimana upaya pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi, Friska? Peran pemerintah sangat krusial. Pertama, edukasi dan literasi bisnis. Pemerintah bisa bekerja sama dengan asosiasi startup untuk memberikan edukasi yang lebih komprehensif tentang manajemen bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada growth, tapi juga profitabilitas dan manajemen SDM yang sehat. Kedua, ada regulasi yang pro karyawan dan pro iklim bisnis. Perlu ada keseimbangan antara kemudahan berusaha bagi startup dengan perlindungan hak-hak pekerja. Mungkin ada insentif bagi startup untuk yang menerapkan manajemen SDM yang baik. Ketiga, pengembangan ekosistem startup yang sehat. Mendukung startup yang memiliki modal bisnis berkelanjutan, bukan hanya yang menarik investor dengan janji-janji muluk. Ini bisa melalui program inkubator yang lebih selektif. Keempat, penyediaan jaring pengaman sosial. Memperkuat sistem jaringan pengaman sosial seperti program kartu pekerja atau asuransi pengangguran, agar dampak PHK tidak terlalu memukul pekerja. Kelima, pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan perlu lebih aktif dalam mengawasi praktik-praktik ketenagakerjaan di startup. Jelas sekali pemaparan Anda, Friska. Jadi intinya adalah perlu adanya keseimbangan antara ambisi, pertumbuhan, dengan fondasi manajemen SDM yang kokoh dan model bisnis yang berkelanjutan. Bukan hanya sekedar bakar uang, tapi juga bakar semangat dan bakar potensi karyawan. Tepat sekali. Startup harus memulai melihat SDM sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya alat untuk mencapai target pertumbuhan sesaat. Baik, Friska Ayu Nalurita, terima kasih atas wawancara yang sangat mencerahkan pada hari ini. Diskusi ini sungguh membuka mata hati kita semua. Terima kasih. Sama-sama, senang bisa berbagi.